dalam kuliah ini. Tapi harapan saya bisa memahami semuanya 3 penyakit ini yang merupakan penyakit penting, antara lain ada penyakit cacar pada sapi, kemudian ada Ebola merupakan penyakit zoonosis, dan yang ketiga adalah lumpy skin disease yang sedang melanda di Indonesia. Ya. Jadi penyakit ini belum ada vaksinnya di Indonesia sehingga banyak menyebabkan kerugian ekonomi ya, pada peternak ya, sapi di Indonesia. Tentu hal ini akan menyebabkan ketahanan pangan menurun ya secara nasional. Nah, harapan kami nanti kalian bisa memahami penyakit ini, terutama adalah patogenesisnya, diagnosanya, gejalanya, treatmentnya, dan tentu diagnosanya serta preventifnya seperti apa, ya kontrolnya itu yang menjadi penting ya untuk perkuliahan ini. Baik. Ya. Nah, pertama kita sharing terkait dengan cowpox ya atau vaccinia virus. Jadi, nah penyakit ini sebenarnya kelompok dari famili Porphyridae atau cacar dan sebenarnya spesiesnya banyak ya. Variannya ada namanya variola, ada namanya sheeppox, cowpox, buffalo pox ya, catpox, Vaccinia ya. Yang paling banyak menyerang pada manusia atau menular pada manusia adalah variola dan vaccinia ini ya, dan smallpox ya. Barangkali semuanya sudah, tidak semuanya, ada yang pernah di kelas ini yang pernah terinfeksi smallpox ya. Nah, penyakit ini memang bisa persisten dan laten sehingga jika kondisi turun bisa muncul kembali ya jika dalam 1 tahun masih belum teratasi. Tetapi kalau dalam 1 tahun bisa sembuh total ya tidak ada persisten ya, tidak ada laten, tidak muncul lagi ya virus ini. Dan kalian tahu bahwa virus ini adalah memang virus yang terbesar, cowpox itu, dan bisa dilihat tidak hanya dengan elektron mikroskop, tetapi dengan mikroskop cahaya sudah bisa melihat virus ini karena besarnya. Dengan inti virus ini adalah termasuk double stranded DNA yang mempunyai ciri spesifik. Double stranded DNA ini, virus ini tidak replikasi di dalam nukleus. Seharusnya replikasi dalam nukleus virus DNA itu. Tetapi replikasinya adalah di sitoplasma ya. Sedikit berbeda dengan yang lain begitu ya. Nah, jadi jelas adanya virus ini kalau dilihat di elektron mikroskop ya seperti di kanan ini, tapi viral proteinnya belum terlihat, tergantung dari pembesarannya sebenarnya. Dan proteinnya banyak sekali, terdiri dari 35 macam protein, ya banyak sekali, VP1, VP2 dan seterusnya. Glikoprotein memegang peran penting, ya. Nah, itulah sebenarnya cowpox virus, ya, atau virus cacar. Oleh karena itu kalian diharapkan bisa mengetahui apa sih sebenarnya cowpox itu dan apa sih sebenarnya vaksinnya virus itu, transmisinya seperti apa, patogenesisnya seperti apa, treatmentnya seperti apa, dan bagaimana preventifnya, serta mengapa virus ini menjadi penting. Ya. Kalian tahu bahwa saat ini di dunia ini sedang tidak enak-enaknya terkait dengan penyakit, apalagi terkait dengan geologi, geografi, politik ya, political geography. Ini tidak hanya perang dagang, tetapi bioterorisme itu bisa mengancam ke negara-negara yang dianggap sebagai tantangan dan ingin merusak perekonomian atau merusak ketahanan pangan di negara tersebut. Oleh karena itu penyakit ini
masih sangat penting di kita karena mudah disebarkan dan bisa menyerang pada sapi yang bisa menurunkan berat badan dan produksi susu. Selain itu juga zoonosis. Nah, kalau sudah terjadi hal ini di Indonesia luar biasa dampaknya, ya. Kita belum stabil betul dalam perekonomian, tentu kita juga sudah mulai berpikir ke sana sebagai mahasiswa. Ya, ada critical thinking harus ada. The biological of thinking based on the pathogenesis of disease is very important, ya. Itulah sebenarnya yang kalian hadapi situasi saat ini, ya. Karena itu kalau melihat dari replikasi, kemudian sifat virus itu sudah di virologi. Nah, sekarang bagaimana kalian mempelajari tentang patogenesis, simptom, diagnostik, preventif, ya, dan treatmentnya seperti apa, dampaknya, dan bagaimana. Nah, kita lihat cowpox. Cowpox virus adalah penyebab penyakit cacar pada sapi yang ditandai dengan adanya bintil-bintil kecil atau blister atau blaster, ya, in the skin, di kulit-kulit yang tidak ada bulunya, ya. Makanya banyak dijumpai di puting, misal di ambing, dari sapi-sapi itu, yang dimana sapi bisa menjadi fever dan terjadi pembengkakan limpo glandula. Dan ini secara historical tipikal dari virus ini, sebenarnya virus ini menyerang pada sapi dan kemudian menyebar ke manusia akibat karena memerah. Orang-orang yang memerah itulah yang tertular oleh penyakit itu. Dan kemudian penyakit itu ternyata orang yang memerah itu bisa kebal terhadap penyakit itu. Ketika ada outbreak tahun 1796-an, ya, tahun 1918 Spanish flu, ya, contoh misalnya itu yang mati jutaan, ya, tapi pada cacar ini 1796-an ditemukan itu, maka yang mati luar biasa, ya, luar biasa. Yang mati akibat cacar sekitar 500 jutaan, ya, begitu. Jadi di sini jelas terjadi sangat mematikan kalau tidak tertolong melalui kesehatan, ya. Tentu hal ini menjadi sangat sakit sekali dan akibatnya menjadi kematian, menimbulkan kematian. Tanda dari infeksi ini biasanya pada tangan dan pada fish, ya, pada muka itu terlihat bindel-bindel begitu. Nah, itu susahnya kalau kalian tekan maka semakin dalam infeksinya. Nah, ketika kalian tekan kemudian menyentuh daerah yang lain, tangan lain atau pipi yang lain, maka jelas menular ke pipi yang lain. Karena itu sangat mudah menginfeksi ketika kontak langsung, ya. Walaupun virus ini bisa disebarkan melalui udara, ya, melalui goresan, ya, terinfeksi goresan marah susu dan sebagainya, ya, itu sangat pengaruh sekali. Jadi oleh karena itu virus ini adalah virus tergolong zoonosis dan menyerang pada domestic animal yang melalui memerah susu tersebut maka bisa tertular, ya. Virus ini mempunyai ukuran sekitar 240 sampai 300 nanometer, bahkan sampai 400, ya, nanometer sebenarnya. Genomnya sendiri 130 sampai 260 KB. Makanya virus ini masih bisa dilihat dengan mikroskop cahaya biasa, ya, masih bisa dilihat. Tentu saja dengan elektron mikroskop, ya, tambah bisa begitu, ya. Dan sekaligus untuk menentukan kebenaran dari virus itu, ya, tentu dengan PCR, begitu, ya, polymerase chain reaction. Itu menjadi sangat-sangat menentukan apakah itu virus cacar yang mana, vaksinnya, smallpox, variola, cowpox, dan lain-lainnya, ya. Baik.
Nah, jadi kemampuan dari POC virus ini wide range ya hostnya. Jadi banyak menyebar ke beberapa hewan, tidak hanya pada sapi, tapi juga pada kambing, domba juga bisa ya. Hewan seperti Ectromelia, tikus, kucing juga bisa terserang ini ya. Jadi oleh karena itu banyak penyakit ini karena takut untuk dikembangkan, disebarkan menjadi bioterorisme, maka banyak juga yang mempelajari terkait dengan sistem imun akibat infeksi virus ini. Ya, itu para saintis khawatir terkait dengan itu karena dengan waktu cepat maka kita bisa memodifikasi, tidak hanya melemahkan tetapi memodifikasi virus menjadi lebih ganas, lebih tahan panas, lebih tahan asam itu bisa dikembangkan secara laboratorium ya bisa dengan cara itu maka kita ke depan bisa mengatasi. Oleh karena itu pada saat awal-awal penyakit ini tahun 1796 oleh Edward Jenner itu berdasar pada pengalaman orang-orang pemerah susu kok tidak terserang pada saat outbreak cacar itu, maka dicobalah ambil bahan dari krusta atau yang kering itu digerus atau lesi cairan itu kemudian diinjeksikan ke anak ya namanya siapa itu James Pipes ya. Nah di sini ternyata juga bisa berfungsi. Nah disitulah setelah itu maka dikembangkan cacar virus dengan apa kira-kira? Dengan TAB yang seperti kalian lakukan di praktikum itu telur embrio bertunas ya. Telur ayam bertunas begitu ya, berembrio, telur ayam berembrio ya. Nah, itu nanamnya bukan di kuning telur tetapi di membrannya. Dan disitulah terbentuk plak ya, putih-putih begitu kemudian dipanen, bisa dipanen dan di separasi partikel virusnya dan kemudian bisa diinjeksikan pada saat itu. Dan selanjutnya hal ini dilakukan oleh orang Inggris, Jerman juga melakukan vaksinasi untuk keluarganya begitu ya. Jadi secara umum gambaran ini bahwa kalian bisa diharapkan bisa mendeskripsikan kenapa virus cacar itu penting. Patogenisanya kayak apa sih kira-kira? Diagnosanya, treatmentnya, ya, simptomnya kayak apa, dan mungkin tidak menyebar ke manusia. This is your area, ya. Itu adalah memang tugas kalian dan area kalian untuk bisa dipahami. Nah, secara umum kalau saya berikan gambaran dari Kopok disease ini sejak tahun 1770, 1790 ini, historicalnya memang terjadi outbreak di sapi, ya, sapi terutama di mana itu yang dekat Turki itu di Greenland. Greenland itu adalah Yunani ya, Yunani. Ya. Itu banyak dulu memang Eropa itu awalnya adalah negara pertanian dan peternakan. Makanya dokter hewan muncul di sana, ya, untuk mengangkut kayu, mengangkut produksi, memproduksi susu dan sebagainya. Memang itulah kekuatan negara-negara Eropa, ya. Makanya dokter hewan juga berkembang di sana untuk kesehatan hewan sendiri karena transportasinya adalah menggunakan hewan pada saat itu 17-an itu ya. Oleh karena itu negara-negara pada saat itu hebat, perekonomiannya berkembang dan dengan adanya outbreak ini maka menjadi masalah besar ya. Nah, muncullah teknologi baru tentu di sini. Agen penyebab penyakit ini adalah double stranded DNA virus ya yang replikasinya di dalam sitoplasma, bukan di dalam nukleus, walaupun dia anak virus. Nah, ketika virus tersebut attachment pada kulit dan masuk ke sitoplasma, kemudian melalui transkripsi pembentukan RNA, transaksi protein, dan kemudian budding dan merilis yang akibatnya menginfeksi sel yang lain dan disitulah terbentuk adanya blister ya bulatan kecil berisi air kemudian kemerahan kemudian kekuningan kemudian mengering atau krusta ya. Nah disitulah patogenesis dari cacar itu terjadi pada sel epidermis ya, di sana
terjadi pembengkakan dan sebagainya, tapi luar biasa menyebabkan fever. Nah, transmisinya apa? Bisa berbagai macam, bisa tik, bisa nyamuk, ya dari sapi ke sapi, ya itu bisa. Kalau ke manusia sering banyak melalui kontak langsung. Ada luka lecet pada tangan pada saat merah, misalnya gitu, juga sangat mudah terinfeksi. Nah, oleh karena itu hal ini dipandang sangat penting. Kenapa? Karena ada emerging disease di Brasilia itu dan re-emerging disease. Emerging and re-emerging infectious disease, ya. Ini di Amerika Latin juga ada, dan di Indonesia kita tidak tahu karena sistem surveillance kadang-kadang kita menekankan pada penyakit lainnya yang lebih dipandang lebih kuat pengaruh terhadap ekonominya. Oleh karena itu yang paling dilihat kalau di Indonesia sering pada manusianya, smallpox-nya, ya. Nah, kemudian bagaimana diagnosanya? Tentu di sini PCR adalah yang sangat bisa mengidentifikasi dan lebih sensitif karena DNA-nya targetnya. Prevensinya tentu supporting, pemberian vitamin, antibiotik untuk infeksi sekundernya, terapinya juga gitu. Prevensinya vaksinasi sebenarnya, ya. Nah, namun dalam perkembangan dunia apa public kesehatan masyarakat, public health, di sini pendekatan yang terbaik berbasis pada informasi dari CDC, maka One Health itu adalah pendekatan yang komprehensif, dianggap komprehensif. One Health itu adalah bagaimana menciptakan lingkungan harmonis antara human, animal, and environment. Ya. Nah, bagaimana harmonisasi ini? Hal inilah tentu kita menjaga ekosistem. Bagaimana menjaga ekosistem? Kita menjaga lingkungan, jadi tidak mudah membunuh atau merusak tanaman-tanaman itu. Tentu juga pada animal juga dirawat dengan baik dan kemudian membiarkan ekosistem berjalan, misalnya, ya, terutama daerah-daerah kalau di sini ya Kalimantan misalnya, hutan-hutan yang masih penyangga di Jawa itu juga tidak dirusak gitu. Tapi bagaimana mencari tempat yang bisa tidak merusak lingkungan itu? Kalau iya tentu ada reboisasi dan sebagainya, maka itu akan memelihara ekosistem. Nah, ekosistem kalau terpelihara tentu virus itu sudah pada tempatnya, tidak akan mencari yang lain kehidupannya itu. Bakteri, virus, parasit dan sebagainya tentu tetap di situ, ya. Tidak akan mencari tempat hidup yang lain, tidak. Nah, itulah harapannya kenapa harus harmonis. Contoh saja kalau tidak harmonis, ya dulu dengue di Surabaya itu pertama kali ditemukan tahun 69 itu, kemudian sekarang spreadingnya ke Mataram, ke Malang, ke Batu, sudah ditemukan kasus demam berdarah itu. Karena apa? Temperaturnya tinggi, sudah naik. Kenapa tinggi? Ya karena tidak ada reboisasi, ditebangi semua jadi rumah semua, lingkungan tidak dipelihara dengan baik, nyamuk bergerak ke sana, ya. Dari Surabaya bergerak ke atas, ke atas, ke atas, akhirnya nyamuk mengikuti perubahan lingkungan, temperatur itu, sehingga bisa breeding di sana dan menyebabkan penyakit namanya demam berdarah yang paling banyak. Kalau musim-musim penghujan itu, tentu hal ini bisa terasa akibat perubahan lingkungan akan membawa dampak faktor-faktor itu bergerak ke lebih nyaman kan begitu ya untuk berkembang, ya. Sesuai dengan penelitian dari Harvard University, setiap tahun itu kurang lebih 5 Fahrenheit peningkatan dari temperatur itu akibat kerusakan lingkungan. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, gambaran karena yang terinfeksi dari epidermis, maka kalian lihat di puting ini, banyak tandanya seperti ini, ada pustula, kemudian ini ada mau pengeringan, setelah pustula kemudian krusta, ya. Dan ini biasanya kalau lepas ke lingkungan, kena angin, bisa terbang dengan cepat. Nah, dasar dari itu tentu orang-orang yang mempunyai paham negatif, ya ilmuwan yang mempunyai paham negatif, maka bioterorisme itu menjadi ancaman kita bersama.
ya. Kalau tidak suka dengan pemerintahan misalnya gitu, karena ketahanan pangan bagus bisa dirusak. Entah itu memodifikasi penyakit pada tanaman, memodifikasi penyakit pada hewan, modifikasi penyakit pada manusia disebarkan cepat sekali karena tidak terlihat, kan begitu. Dan tidak ada filter sebenarnya. Bagaimana memfilter Jawa Timur supaya tidak terinfeksi antrak dari Jawa Tengah? Tidak ada. Tetap ada terjadi traveling. Penjualan sapi dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, antrak masih jalan, gitu kan. Nah, sama dengan cacar ini, virus ini luar biasa. Kalau ingin membuat bioterorisme, culture virus itu kemudian masukkan amplop, disebarkan, sudah 10 menit sudah ke berbagai kota di Jawa Timur itu. Bisa. Nah, karena itu pentingnya kita menjaga ekosistem, penyakit pada hewan, manusia yang kemudian mungkin bolak-balik begitu ya. Kalau zoonosis itu lebih ditekankan dari penyakit hewan ke manusia. Dan tahu kalian bahwa penyakit yang mempunyai potensi sangat besar dari hewan ke manusia sekitar ada 74 ya, macam penyakit yang mungkin sangat mudah menyebar ke manusia. Ya, itu menjadi penting sekali. Ya, oleh karena itu pendekatan One Health ini menjadi cukup penting kalau kalian nanti misalnya kerja di dinas dan sebagainya atau di jawatan pemerintahan tentu harus berpikir komprehensif ya. Tidak hanya melihat dari hewannya saja tapi bagaimana menciptakan ekosistem yang baik begitu ya. Good. Inilah cowpox infectious disease yang menyebabkan penyakit cacar pada sapi di sini. Ada memang hubungannya dengan virus, tapi bisa dibedakan dengan gennya. Besar gen dari virus, kalau cowpox itu sekitar 220 kilobase base pair, ya. Kalau pada vaksinnya itu sekitar 185 kilobase pair. Sudah jelas secara morfologi kemungkinan masih bisa, tetapi yang bisa membedakan dengan baik, benar dan cepat adalah dengan PCR yang berbasis pada nukleotida sekuennya. Ya, jadi urutan nukleotida bisa dilihat. Karena itu di negara-negara Eropa sampai sekarang pun patung ini mulai zaman 17-an ya 1700-an sudah ada ini terkait dengan outbreak cacar ini, bagaimana para dokter itu menyuntikkan pada anak-anak itu supaya teratasi penyebaran penyakit virus cacar ini. Nah, discovery-nya memang awalnya sejarahnya itu orang memerah susu, ya, kemudian ternyata tertular, kan begitu. Oleh karena itu, berdasar dari experience di lapangan, maka sebenarnya seperti orang Inggris dan Jerman ini berinisiasi untuk melakukan imunisasi pada keluarganya, begitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini gennya dari virus ini sangat besar, mulai dari terminal loop di sini ada cappingnya, di sini penutupnya, dan tengahnya ini berbagai macam gen yang bisa mengkode berbagai macam protein. Ya, ini just to know saja. Apa kalian sudah tahu ini saya kira di level virologi ya. Kalau di penyakit ini bagaimana dampak dari infeksi ini sebenarnya yang lebih ditekankan ya. Secara umum virus ini double-stranded DNA virus, zoonotic ya, genusnya orthopoxvirus, termasuk di dalamnya adalah varroa virus, ya, monkeypox, vaccinia virus, ectromelia virus dan sebagainya ya. Itu genus dari orthopoxvirus dan ini sebenarnya bisa menyerang berbagai macam mamalia, buffalo pox virus, camel pox, cowpox, monkeypox, rabbit pox, ya, fullpox dan ectromelia dan seterusnya. Jadi di sini yang paling banyak menyerang pada manusia itu adalah varroa virus, smallpox dan vaccinia virus yang dikembangkan saat ini sampai sekarang masih menggunakan vaccinia virus ya. Dari vaccinia spesies, jadi kelompok cacar itu sendiri. Dan di sini prosesnya dalam infeksi melibatkan ada intraseluler
intracellular cycle dari vaksin virus itu, ya, termasuk intracellular envelope, kemudian ada cell associated envelope virus, kemudian ada extracellular envelope virus yang dikenal dengan EAV, CEV, dan EEV, ya. Di sini jelas intracellular mature virus dan seterusnya, pematangan menjadi ini. Dan ini proses dari replikasi itu. Oleh karena itu, banyak sekarang digunakan untuk mempelajari sistem imunnya kayak apa sih cacar itu. Jika nanti ada bioterrorism, apa yang bisa dikembangkan, digunakan sebagai prevention, ya, atau mengeblok. Maka dipelajari ketika masuk di sini prosesnya seperti ini, uncoating sampai pada lead gene activation, ya, kemudian masuk kepada intravaskular di sini, kemudian Golgi aparatus, bukan ke nukleus, bukan, tetapi di sini di sitoplasma intracellular envelope virus di sini stimulasi ke sitoplasmik di sini, ke darah sitoplasmik. Nah, apa sebenarnya yang berperanan intracellular immunomodulator, double RNA binding protein, alpha, KSPC, KB, type inhibitor, MAC1. Dan disinilah ini sebagai immunomodulator, ya, yang diproduksi oleh virus cacar itu. Nah, bagaimana dengan reseptor yang melibatkan atau dilibatkan ketika infeksi? Ada TNF reseptor, interferon alfa reseptor, ada interferon gamma reseptor, ada interleukin B1B reseptor, ya. Nah, virukin ini interleukin yang ikut berperanan, ada komplement, ada interleukin 18, itu kan binding protein, dan seterusnya. Ini termasuk virukin. Reseptornya adalah TNF, interferon, interleukinnya adalah ada komplement, interleukin 18. Ya. Imunomodulatornya adalah dopamine di RNA di sini. Impact dari infeksi tersebut. Kenapa virus bisa masuk? Dan begitu. Ya. Good. Nah, virus replikasi ini memang bisa hidup, ya, bisa hidup sekitar beberapa tahun di debu, ya, virus cacar ini. Beberapa tahun bisa hidup di debu dan mempunyai 30 struktur protein yang berbeda. Banyak sekali. Makanya kompleks dan besar bentuknya. Proteinnya bisa terbagi menjadi dua, non-struktural protein dan struktural protein sebenarnya. Yang replikasinya adalah di intrasitoplasmik di sini. Tentu DNA virus ini dalam replikasi melibatkan RNA, mRNA, lalu pembentukan protein. Ya. Jadi ini menjadi sangat penting. Jadi intinya bahwa inti dari virus cowpox adalah double stranded DNA. Kalau di culture bisa saja dengan sel viru atau telur ayam embrio, ya, itu bisa diproduksi, ya, yang mengeluarkan atau membentuk namanya POC, bulatan kecil putih, begitu di atas pembuluh darah di pertigaan biasanya sering terjadi itu, seperti di praktikum kalian. Nah, target infeksi dari virus ini di kulit, maka gejalanya seperti ini, ya, di kulit, dan ini sangat panas, sakit sekali. Bagaimana bisa terinfeksi ini? Bisa memerah ini, kebiasaan memerah pada sapi. Dan orang-orang ini ternyata ada outbreak itu, cacar, bisa terselamatkan. Ya. Di sisi lain banyak orang yang meninggal dunia, ya, di mana-mana dan meninggal dunia. Dan kemudian juga ada pada kucing, hati-hati juga kalau praktisi ada cacar pada kucing bisa saja itu adalah cowpox, pengembangan atau sumber dari penyakit cacar juga bisa terjadi. Ya. Ya, jadi ini menyebabkan bisa imunosupresi biasa saja terjadi sehingga sangat perlu diketahui dan hati-hati. Lesi-lesi itu memang shallow atau crater-like ulcer di sini, ya, berisikan pus dan kemudian tentu daerah tersebut akan mengalami kekeringan dan setelah menjadi crack. Ya. Nah, jadi bisa menyerang pada sapi, kucing, ya, bisa pada sapi itu apa saja. Jadi milking hygiene sangat penting. Kalau cat di sini
biasanya pruritus, ya, respiratory bagian atas juga. Dan kalau pada manusia itu memproduksi POC di sini, jadi pada tangan dan permukaan, dan beda dengan pseudococcal, ya, jadi beda. Lebih serius pseudococcal, tidak terlihat ya gejalanya yang jelas. Nah, replikasi pertama adalah abrasi squamous epithelium. Ya, tentu di sini kemudian virus setelah viremia kan membentuk ballooning dan akhirnya terbentuklah namanya krusta terakhir itu setelah terisi air, lalu karena kontaminasi berisi pus, kemudian mengering, seperti ini kira-kira gambarannya. Dan kalau sembuh seperti ini, maka biasanya produksi susu juga berkurang. Ya. Tentu sangat berkurang. Oleh karena itu, kalau berkurang ya ketahanan kecukupan untuk susu ya berkurang. Begitu ya. Nah, setelah proliferasi, ballooning, dan final necrosis dikenal dengan hydrophic degeneration. Ya. Jadi ini urutannya adalah papula, vesicle, pustula, dan finally sphere. Ya. Jadi ada 4. Papula, vesicle, pustula, dan sphere. Papula, benjolan kecil-kecil, merah, bisa berisi air, vesicle berisi air jernih, kemudian pustula berisi nanah, dan kemudian kering, pengeringan. Ya. Jadi di sini biasanya sembuhannya 3-4 mingguan begitu ya. Tetapi kalau kalian bisa menambahkan acyclovir yang untuk herpes virus itu bisa mempercepat begitu ya kesembuhan virus ini. Dan pox virus bisa menyebar, respiratory bagian atas itu adalah fallpox, petpox ya. Dan juga organ viscera ini sangat jarang, tapi bisa berkembang ke organ viscera dan berkembang menjadi multiple focal lesion ya. Dan akhirnya fatal biasanya pada SIPOK. Nah, secara kekerabatan cacar itu tadi saya bilang ada sekitar 22 spesies ya. Nah, secara filogenetik atau kerabatan bisa dibagi menjadi beberapa kelompok ini, klitik. Jadi banyak sekali. Nah, kalian lebih jelas bisa explore ke Kopok virus ini di Lobna Tashi ini dan Stephen Rothenberg 23 ini. Ini bisa kalian explore di situ. Transmisinya mulai bisa dari tikus, ectromelia sebenarnya bisa ke kera, lalu kemudian bisa ke gajah seperti di atas ini, mata gajah kena cacar ini, ya. Kemudian bisa ke kucing dan kemudian sapi dan akhirnya pada manusia. Ini sebagai produk dari zoonosis penyakit tersebut dan kemudian kalau dianalisis dengan filogenetik terlihat seperti ini. Awalnya jadi vaksinnya berkembang terus, monkeypox, capripox dan seterusnya di sini. Ya, jadi banyak hal-hal yang memang camelpox ya ini terjadi penyebaran penyakit cacar itu dan karena itu sangat penting saya kira hal ini perlu diketahui dengan baik dan benar. Nah, transmisinya adalah direct transmission melalui apa kulit di sini. Ini seperti ini pustula luar biasa sakitnya. Output faktor ini bisa bisa namanya caplak ya ticks ya kemudian meras susu dan tipe dari lesi tersebut bisa dibagi seperti ini bam, blister, pustula dan keras ya. Dan ini bentuknya seperti ini ya pada susu ambing sapi ya. Dan disinilah awalnya bahwa virus itu menyerang pada manusia. Kalau di Brasil penyakit ini masuk emerging disease ya. Tahun 2000-an lebih di situ 2023 atau 2000 berapa. Itu kelompok 2021 juga terjadi hal ini di Brasilia. Jadi masih banyak terjadi sebenarnya penyakit ini. Sama seperti COVID-19, jangan dikira kita sudah bebas. Tetapi ternyata di rumah sakit itu masih ditemukan COVID-19 itu ya. Mungkin sekarang mengalami mutasi terjadi pelemahan tapi suatu saat akan kembali lagi. Ya, ingat bahwa penyakit ini adalah penyakit yang selalu beradaptasi
dan bisa berubah sehingga penyakit ini mungkin bisa muncul kembali dan bisa menyebabkan pandemi sekali. Oleh karena itu sebenarnya penjagaan kesehatan individu itu sangat penting sekali ya. Bila perlu vaksinasi ulang tidak apa-apa ya, di booster sehingga tubuh selalu dilindungi oleh antibodi jika ada virus yang masuk ya. Nah, hal ini kalau cacar tentu di sini di Eropa, vaksinnya di Brasil, monkeypox di Central West Africa, ini masih ada popok ini ya. Di Eropanya, di Brasilnya juga ada ya. Monkeypox juga masih rame, itu sempat rame di Indonesia, ada beberapa kasus itu habis itu tertanggulangi. Jadi tidak sempat menyebar. Nah, bagaimana kira-kira virus genetik kekerabatan dari virus-virus tersebut ini emerging disease yang ada di Brasil ini 2013, sorry 2013 ini klitnya juga beda, ya klitnya. Nah kalau klit tidak sama di sini maka bahan vaksin pun berbeda begitu, supaya sesuai dan bisa menetralisir penyakit tersebut. Nah ini kalian bisa membaca sendiri bagaimana phylogenetic nucleotide sequencing dari vaksinnya virus dari Brasil itu. Ya. Jadi bisa. Nah, diagnosanya seperti apa? Ada pembagian dari diagnosanya, ada lokal, ada sistemik. Ada morfologi, ada molekuler. Ada animal dan ada human being. Seperti apa kira-kira? Lokal ada focal red, ya, jadi kecil, ya blister kecil pada kulit itu. Tentu di situ terlihat sampai 12 hari dan sebagainya. Dan kemudian untuk krusta, ya, pengeringan itu sekitar 12 harian. Dan biasanya kesembuhan bisa 2-3 mingguan begitu ya. Tetapi ingat bahwa virus ini virus DNA, ada obat yang khusus untuk herpes itu bisa digunakan untuk smallpox atau variola atau vaksinnya, yaitu acyclovir. Saya kira itu bisa digunakan untuk terapi ini. Ya. Kalau sistemik melihat fever, headache, ya, muscle itch, jadi kekejangan atau sakit ya pada otot-otot itu, kemudian kepala, dan kemudian juga dimulai 8 hari setelah muncul di sini adanya lesi-lesi biasanya. Kalau morfologi bisa dilakukan di inokulasi atau pada sel vero di elektron mikroskop ya bisa dilakukan. Kalau secara molekuler tentu bisa dideteksi DNA dari virus cacar itu sendiri. Lebih spesifik, lebih bisa ditentukan spesiesnya, ya, dan kemudian tentu bisa di apa itu dipastikan bahwa orang tersebut adalah terinfeksi cacar. Begitu juga pada sapi. Animal transmission di antara hewan terjadi di sini dan bisa juga akibat dari manusia itu dari sapi satu ke sapi lainnya seperti memerah itu. Nah, hal ini saya alami ketika ada outbreak PMK pertama kali di Sidoarjo itu ditularkan akibat orang yang memerah itu pindah-pindah rumah yang memiliki sapi itu. Akibatnya satu kampung itu terinfeksi PMK semuanya. Ya. Itulah yang kurang kita sadari. Dan sebenarnya itu adalah peran dari pendidikan untuk mempelajarkan kepada para peternak itu. Ya, pentingnya pendidikan beternak dan kesehatan hewan dari infeksi virus itu seperti apa. Ya, human being tentu transmitted dari animal to human melalui kontak dengan lesi-lesi tadi harus juga diperhatikan ya. Jadi itu gambaran diagnosanya bisa terbagi menjadi itu. Kalau Rorschach dan sebagainya kami tidak pernah melakukan, tetapi bisa dikembangkan ya. Nah, prevensinya smallpox vaksin ini adalah memang dengan imunisasi ya, melalui vaksinnya ini pox virus similar ya, menjadi cowpox dan smallpox ini juga bisa ada, sudah ada kalau cacar itu. Jadi terakhir consideration dari vaksin virus infection ini relevan dengan public health dan ekonomi ya, peternakan di Brasil ini menjadi apa itu sangat penting sehingga dari yang liar wilds di situ bisa menyebabkan infeksi pada sapi-sapi yang diternakan atau domestik begitu ya.
Imun respon melibatkan innate immunity dan adaptive immunity yang melibatkan interleukin, storm di situ atau sitokin, storm termasuk komplement, interleukin, NK sel, T sel dan seterusnya itu menjadi menurun fungsinya. Non-essential secara genetically di sini non-essential open reading frames di situ pada Capricorn belum diketahui dengan jelas. Memang karena besarnya masih perlu dieksplorasi lebih jauh lagi di antara non-struktural protein yang ada di coding oleh gen tadi itu mana yang lebih baik yang menyebabkan sakit dan menimbulkan gejala yang berbeda-beda tingkatannya tadi itu belum bisa dipecahkan dengan baik ya. Ya tentu di sini menjadi lahan penelitian. Referennya di sini kalian bisa membaca ini dan atau yang lain bisa saja ya. Good. Nah sekarang kita sharing terkait dengan Ebola virus. Ebola virus ini adalah penyakit yang zoonosis dari hewan primates di situ atau kelelawar yang menyebabkan ke manusia. Ini juga sama sebenarnya. Akibat adanya suatu tekanan dari masyarakat bergerak ke hewan, membuka lahan dan sebagainya, akibatnya terganggu ekosistemnya, maka virus ini menyebar ke lingkungan yang ditempati orang-orang tersebut melalui kelelawar atau simpanse, ya, atau rusa misalnya gitu. Jadi cycle inilah yang kemudian bisa menyebar ke hewan-hewan itu dan kemudian sampai pada manusia. Dan banyak juga non primate itu, human non primate itu juga banyak yang dijual di Afrika itu. Takutnya kalau sudah merambah ke Timur Tengah maka sangat mudah ke daerah Asia Tenggara begitu ya. Nah, Asia Tenggara kalau sudah masuk inilah mudah terjadi penyebaran suatu virus di daerah-daerah karena memang teknologi dalam treatment untuk penyakit belum semaju Eropa begitu. Begitu juga kalau virus ini sudah menginjak ke daratan Eropa karena travelingnya sangat tinggi, maka bisa saja sangat mudah menyebar ke berbagai negara ya. Jelas rutenya kalau misalnya Inggris itu ke Timur Tengah ya bisa aja ke daerah Arab Saudi misalnya begitu ya. Kemudian ke Pakistan, kemudian Bangladesh, India, kemudian menyeberang ke Singapura, Malaysia, kemudian Australia. Rutenya adalah itu. Maka penyakit kebanyakan yang ditemukan adalah di negara-negara tersebut pertama, lalu menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia dan sebagainya. Itulah gambaran umum dari Ebola virus. Nah, pentingnya dari Ebola virus ini penyebabnya memang adalah bukan dari DNA tapi RNA, single stranded RNA ya. Pathogenesis, transmission seperti apa kira-kira biasanya juga melalui nyamuk ditularkannya itu. Jadi melalui vektor di sini ya atau kontak langsung. Metode diagnostiknya tentu dengan PCR itu sangat relevan dan mudah di analisis ya. Variannya, filogenetiknya seperti apa, asal usulnya dari mana. Dan kemudian terapinya adalah untuk spotting untuk bakteri dan seterusnya. Dan ini sekali lagi One Health Solution di sini memegang peran penting. Kalau kalian lihat pada gambar di bawah ini, pojok bawah, bahwa virus itu memang cycle life-nya adalah pada hewan-hewan ini. Simpanse, kemudian rusa, kemudian kelelawar, ya, dan kemudian bisa ke manusia, karena manusia mendesak ke hutan-hutan terus. Dan ini akan terjadi kerusakan dan akibatnya tentu di sini hampir mirip kasusnya itu COVID-19 di Cina. Ketika ditebangi semuanya, dijadikan kota dan industri, maka di situ terjadi stres hewan itu, sehingga terjadi sakit yang sebelumnya tidak sakit, menjadi sakit. Virulensinya menjadi meningkat. Dan akhirnya kalau disekresi ke alam, dan itu bisa ketangkap oleh hewan, maka hewan replikasi bisa menular ke manusia. Dan itulah gambaran secara umum. Kalau dilihat dari peranan pentingnya dari virus ini ada yang dikenal dengan NPC,
Niemann atau fusion induced by NPC. Ya. Jadi di sini dikenal dengan Niemann-Pick C1. Ya. Disinilah ketika Ebola virus attachment di sini masuk ke dalam, kemudian di endosum mengalami perbanyakan katepsin, melalui katepsin produksi ini, dan kemudian lead endosum memproduksi ini, transmisi RNA translasi membentuk protein ini. Setelah dilakukan suatu perakitan di sini, nah disinilah akibatnya puding akan menginfeksi sel lainnya lagi. Nah, apa targetnya sebenarnya? Ada monosit, ya, ada makrofag, dan seterusnya. Akibatnya imun sistem menurun. Itulah sebenarnya kenapa Ebola virus ini adalah interaksi dengan Ebola glycoprotein dan MP1 sebagai triggernya. NPC1, ya, Niemann-Pick C1 dengan Ebola glycoprotein ini menjadi peranan penting ketika masuk ke dalam sel, ya. Dengan reseptor, glycoprotein, dan interferon signaling, ya. Bisa kalian buka di Ebola virus infection. Nah, yang menjadi perhatian bagi kita adalah di negara kita di Manado itu, coba lihat gambar ini. Jadi banyak anjing yang dibunuh memang, yang mungkin bisa membawa beberapa penyakit yang berdampak negatif pada manusia, termasuk kelelawar dan sebagainya. Coba kalian lihat ini, anjing ini di sini dibawa ke pasar ini, dan ini monyet juga ada di situlah. Kira-kira gambaran umumnya. Bagaimana kira-kira kalau terlihat dari apa yang dilakukan itu, maka teman-teman kolega dari IPB itu melakukan penelitian, ternyata ditemukan ada 8 macam penyakit yang mungkin bisa menginfeksi pada manusia, ya, menginfeksi pada manusia. Kalau itu kurang diperhatikan, biasa saja terjadi petaka dari wild infection ke manusia, lalu manusia ke manusia, maka terjadilah pandemi, ya. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Itulah tugas sebenarnya salah satu dari dokter hewan juga, selalu mengamati, kemudian melakukan suatu studi survei dan sebagainya yang berbasis laboratorium, sehingga penyakit-penyakit yang ada di animal bisa dicegah. Ebola virus ini termasuk famili Filoviridae negative chain, sekretan RNA genome yang dibagi menjadi 2 genus, Ebola-like virus species dan ada Marburg-like virus. Ebola-like virus species memang secara umum terjadi di daerah di negara Sudan, Respon, Cote d'Ivoire, ya, dan lainnya. Kemudian Marburg ini adalah ketika ada outbreak di Afrika itu, ya, tahun 1900 berapa lupa saya, 76 begitu atau 79, dikirim ke sana perawat ini dari Jerman, Marburg, ya, ternyata perawat itu terinfeksi oleh virus Ebola ini dan akibatnya meninggal dunia di Marburg karena virusnya dibawa dan kerja di lab dan akhirnya meninggal dunia. Ya, ini single species Marburg. Marburg itu adalah kota di Jerman, dulu adalah Jerman Timur, dan waktu masih satu negara dengan Jerman Barat itu banyak ditempati orang-orang Indonesia yang belajar kedokteran di sana, ya, Marburg, like virus. Oleh karena itu di sana juga masih ada jurusan namanya bahasa Indonesia, ya. Nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Tapi yang jelas di Berlin masih ada jurusan bahasa Indonesia. Marburg dulu juga ada, ya. Nah, virus ini atau penyakit ini menyebabkan hemorrhagic fever pada primates. Di manusia juga menyebabkan fatal, ya, karena terjadi abnormal coagulation di sini. Historinya hemorrhagic fever di sini fatal, inkubasi non-human dan 2014 was outbreak. Ada outbreak lagi. Di mana? Di Afrika. Ya, di Afrika, Sierra Leone, Guinea, Liberia, dan sebagainya. Ebola outbreak di Kongo juga terjadi 76 itu, dan setiap terjadi outbreak dan kasus yang muncul sekitar 90% pasti meninggal dunia. Oleh karena itu mortality bisa 100% Ebola itu, ya. Ya, minimal 90% di situ. Nah, virus ini jika menginfeksi, kalau manusia menangani kasus itu, ya bisa saja melalui mata. Dan bagaimana patogenesisnya sebenarnya imunopato?
Ya, patofisiologisnya seperti apa. Target sel adalah penimosi tipe 1. Ada alveolar macrophage, ada dendritic cell, dan epithelial cell, dan menyebabkan sitokin storm. Apalagi terjadi produksi yang berlebihan, ya, interleukin ini, dan berlebihan ini menyebabkan supresi dari interferon alfa dan memacu adanya kimokin, upregulasi produksi lagi di sini. Tetapi bisa downregulasi PPBP ini, ya. Nah, setelah itu imun sistem infiltration ke lung, makrofag dan limfosit di sini, dan kemudian memacu disregulasi inflamasi. Maka terjadilah patologi pada paru-paru dan stres, mengalami distress pada respiratori. Akibatnya ya tidak bisa nafas dan sebagainya. Sisi lain di sini akibat dari cytokine storm bisa menyebabkan faktor transkripsi yang berpengaruh. Antiinflamasi, modulasi imun respon rendah di sini, diblok semuanya. Nah, kalau ini diblok, maka terjadi antiviral state dan modulasi dari lung patologi juga terjadi, diblok. Ya, karena terjadi cytokine storm tadi. Jadi ini memegang peranan penting di sini. Ya, memegang peranan penting. Itulah gambaran akibatnya terjadi kematian yang fatal. Inilah Ebola virus, gambarannya luar biasa. Ya, proteinnya juga demikian. Yang punya macam protein ada 35, 30, 24, 40. Ya, glikoproteinnya itu sebenarnya. Dan kemudian susunannya bisa genomnya di tengah ini ada nukleoproteinnya, ada VP35, VP40, 24 membran nukleat dan glikoprotein. Inilah gambaran elektron mikroskopnya seperti ini. Sebenarnya agak memanjang ya virusnya itu. Good. Nah, protein-protein ini menjadi penting untuk diketahui bahwa P35 fungsinya apa, P30, 40 fungsinya apa, P24 fungsinya apa, ya, berapa kilobase kira-kira di sini, ya. Nah, ini secara filogenetik Ebola ini dibagi menjadi beberapa klit, ada 5 klit, ada Marburg, ada Reston, ada Sudan, ada Cape de la Foire, ada Gabon dan Zaire, ya. Jadi ini klit-klit yang ada. Nah, sekarang kalau mengembangkan vaksin harus sesuai dengan klit ini, genetik yang ada. Tidak bisa Gabon diberikan ke Marburg atau Reston misalnya gitu. Ya sulit di situ, harus sesuai begitu. Life cycle dari virus Ebola seperti ini, saudara-saudara semuanya, tadinya lingkungannya itu prediksi dari CDC itu seperti ini, kemudian berkurang, temperaturnya juga naik karena desakan dari manusia itu merambah ke hutan-hutan dan akibatnya terjadi perputaran penyakit di hutan itu. Ada deer, ada orangutan, ada kelelawar, ini berputar dan bisa saja langsung menular ke manusia, bisa melalui sekretanya atau nyamuk dan sebagainya. Ya, kalian bisa membacanya nanti di sini siklus hidup dari virus. Atau secara episodiknya cycle di sini adalah Ebola virus itu muncul sporadik, ya. Begitu juga pada manusia produksi akut, ya, pada manusia. Dan juga secara insotik, implikasinya adalah sangat kuat siang. Reservoirnya itu adalah Ebola virus. Jadi di sini lokal insotik, maintainnya adalah transmisi virus dengan populasi masih belum diketahui dengan baik dan benar. Dengan benar dan ya artinya real begitu ya. Nah, di sini transmisinya detritus Ebola virus ini dikenal dengan berbagai macam negara, jumlah pasien yang positif dari Ebola virus, mulai dari Kongo sampai pada Guinea, Liberia, berbeda-beda memang. Daerah 76 itu di Kongo, kemudian pada 2014 itu Guinea, Liberia, Sierra Leone, dan seterusnya. Ya. Dan disinilah kira-kira kalau menyebabkan infeksi, kalau menginfeksi pada manusia menyebabkan berbagai macam stage weakness, muscle pain dan seterusnya. Ya, di sini kalian bisa membaca sendiri bahwa headache, muscle pain, kemudian sore throat, kemudian weakness, kelemahan, nyeri pada otot dan sebagainya itu bisa dilihat dengan
nyata simptom akibat infeksi Ebola. Dan sampai sekarang belum ada vaksinnya. Inggris sudah mencoba mengembangkan virus dan mengisolasi virus, tapi sampai saat ini bagaimana efektivitasnya di negara tersebut juga belum mendapatkan hasil yang optimal. Tetapi sisi lain ya sudah ada niatan untuk membuat vaksin untuk mencegah Ebola virus. Tentu di sini menjadi masalah besar jika virus ini menyebar sudah ke Asia, maka malapetaka bagi Indonesia karena sangat cepat menyebarnya dan populasi orangnya juga semakin banyak. Ya. Jadi Ebola virus ini secreted liquid itu bisa nempel, ya, menginfeksi, ya bisa terjadi hal itu. Risikonya sangat tinggi, aerosol. Dan yang ditakutkan kemungkinan biological weapon, jadi sangat memungkinkan seperti yang dilakukan oleh orang Jepang itu, Aum Shinshirikyo itu, tapi tidak berhasil kebetulan, ya. Tetapi seandainya berhasil malapetaka di dunia ini, ya. Nah, patogenesis di sini targetnya adalah melalui mukosal membran, kemudian menginfeksi monosit, makrofag, dendritic cell, endothelial cell, fibroblast, hepatosit, dan seterusnya. Masa inkubasinya 6 hari. Ya. 6 hari. Tetapi kalau direct kontak 10 hari. Ya. Ebola ini menyebar ke lymph node, kemudian ke liver, spleen, dan adrenal gland. Penyebaran dari virus ini ketika sudah menginfeksi. Ya, harus jelas di sini. Nah, bagaimana hepatitis necrosis association dengan faktor coagulation menyebabkan koagulopati, multi organ failure dan shock, ya. Jadi kerusakan itu. Nah, dari sini kalian lihat bahwa ketika terinfeksi Ebola virus pada monocyte di sini, dendritic cell dan sebagainya, maka sel ini bertindak sebagai APC, antigen presenting cell, mensekresi TNF-alpha, MHC2, kemudian alteration MHC1, MHC2, dan viral protein 35. Berarti protein 35 ini memegang peran penting. Apa yang terjadi? Maka tidak terjadi karena alteration dari MHC ekspresi ini, maka sel T yang naif tidak dikenali. Hemorrhagic fever ya karena interleukin. Ya, viral protein tersebut kemudian membentuk atau menghambat maturasi dari dendritic cell. Nah, kalau maturasi dihambat, maka tidak matur dendritic cell. Ya, apa yang terjadi sebenarnya? Value adaptive immune response. Maka tidak ada respon adaptif akibat infeksi Ebola itu yang menyebabkan multi organ failure and shock di sini. Ya, karena mengindus sitokain tadi. Dan tentu menjadi fatal, ya. Nah, Ebola yang menginfeksi sel itu kalau kalian lihat stepnya di sini, uptake trafficking dari glikoprotein, ya, kemudian ke dalam sel, ekstraselular sel sitoplasmik, kemudian cleavage, pembelahan, in-PC binding tadi ya sebut peran penting Niemann, ya, PIX C1, ya. Nah, disinilah glikoprotein kemudian fusion triggering lysis dari sel itu dan akibatnya virus keluar menginfeksi lagi. Itu kalau pada sel. Tapi secara umum pada individu seperti tadi ya di atas tadi ini adalah secara umum dan ini pada sel sendiri seperti ini kalau sudah masuk ya. NPC1 binding is a very important thing step di sini. Fatality sangat tinggi dan ingat bahwa mirip dengan demam berdarah. Ebola virus juga menyebabkan antibody dependent enhancement. Artinya jika titer antibodinya tidak tinggi, maka petaka. Karena antibodinya digunakan sebagai reseptor. Semakin parah penyakit itu jika tidak tinggi betul. Maka untuk menciptakan vaksin juga demikian. Kalau tidak tinggi betul ya jadi masalah besar. Ya. Nah, termasuk IgG-nya, antibodinya, binding GP-nya dan sebagainya. Itulah antibody dependent enhancement. Jadi di sini antibody to make Ebola virus can attach on cell surface akibat dari antibody tadi itu. Ya, antibody tadi itu akibatnya dari sini. Makanya disebut antibody dependent enhancement. Ya. Nah, good. Nah, kemudian diagnosanya adalah simptomatik, enzim linkage, imunosorbenensik, glikoprotein, imunofluoresen, ya, dan sebagainya, terus transkripsi, ya,
Ini terlihat seperti ini. Sebenarnya kalau pada mata terlihat kalau terinfeksi Ebola virus. Ya. Immunofluorescensi bisa, enzim ELISA bisa dengan dan yang terpenting sekali lagi adalah dengan PCR ini bisa dideteksi. Pada 14 minggu setelah onsite di sini bisa dideteksi. Nah, fotograf 14 minggu seperti ini pada mata ini gambarannya. Ya, itu juga bisa dideteksi. Prevensinya adalah no vaccine, no drug, dan vaksin pada human, non-human primata juga still ongoing. Ini Inggris yang mempelopori pembuatan vaksin ini. Jadi kalau kita simpulkan Ebola virus ini adalah virus yang zoonosis, mempunyai genom single stranded RNA, virus masuk famili Filoviridae, sumbernya adalah kelelawar pemakan buah-buahan, ya, yang meracik fetal pada hewan pada manusia dan primata menyebabkan antibody dependent enhancement dan bisa menyebabkan kematian 90%, tidak atau mungkin bisa 100%, ya. Tidak ada yang selamat biasanya yang terinfeksi Ebola ini. Lalu genetik analisis dibagi menjadi 3, ada Gabon, Ruston, Marburg, dan makrofag ini mempunyai peranan penting pada infeksi juga menyerang beberapa sel. Dan pertanyaan ini kalian bisa pelajari sendiri dengan harapan kalian bisa memahami apa yang kita diskusikan hari ini, ya. Dan coba dijawab sendiri, tidak perlu dikirim ke saya kembali enggak, tapi untuk kalian pelajari bagaimana kira-kira eradikasi dan sebagainya, ya, termasuk patogenesis. Tidak hanya pertanyaan ini, tapi yang lain-lain juga kalian bisa membuat pertanyaan lalu dijawab sendiri. Begitu. Nah, selanjutnya kita bergerak ke lumpy skin disease. Lumpy skin disease adalah penyakit yang baru, outbreak yang baru di Indonesia sejak tahun lalu, ya. Kalau tidak salah April 2022 sudah ada itu, ya. Setelah COVID muncullah lumpy skin disease, muncullah African swine fever sebelumnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah itu akibat bioterrorism atau tidak? Kita tidak tahu. PMK sebelumnya bebas jadi muncul. Lumpy skin disease sebelumnya tidak ada jadi muncul. African swine fever sebelumnya tidak ada jadi muncul. Apakah ini bioterrorism kira-kira? Atau bagaimana? Atau lingkungan? Nah, kita lihat bisa asal-usulnya, dilihat. Kalau melihat dari penyakit ini, memang ini hal yang baru di Indonesia. Coba kalian lihat, terjadi pembengkakan limbo glandula di semua sekujur tubuhnya. Dan inilah yang menyebabkan fatal pada sapi tersebut. Tentu menyebabkan produksi susu juga menurun. Ya, itulah sebabnya makanya lumpy skin disease ini belum ada vaksinnya sampai sekarang. Dan ini tugas kami untuk ke depan akan mencoba mengisolasi virus ini, ya, dan akan kita kembangkan vaksin yang saat ini sedang berjalan. Kita mencoba mengembangkan virus atau vaksin African Swine Fever yang sudah berhasil kita isolasi, yang sebelumnya tidak ada yang bisa mengisolasi. Dengan pendekatan berbagai macam metode kerjasama dengan teman-teman, ternyata sekarang kita bisa mengisolasi, ya, di ITD. Kita kerjasama dengan Pusvetma dan kami isolasi, sudah kami lakukan pasasa untuk melemahkan virus tersebut yang akan dikembangkan menjadi vaksin. Ya, itulah dengan cepatnya nanti akan kita kembangkan. Dan ini target ke depan. Penyakit ini sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Ya, tidak ada sapi ya tidak ada daging kan begitu. Kurang ada dari kambing tapi kurang. Ya. Jadi ketahanan pangan berkurang kekuatannya. Tentu hal ini akan menjadi target kita bersama untuk menanggulangi penyakit ini. Jadi lumpy skin disease ini nama lainnya adalah Pseudourticaria atau Nattering virus disease, Exanthemum bovis dan Knophil sitta, ya, bahasa Belandanya. Ya, jadi di sini pembengkakan dari saluran limbo glandulanya sendiri itu. Ya. Oleh karena itu tentu kalian bisa belajar antara lain pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab sendiri, dipelajari, ya,
Maka itulah mudah-mudahan bisa menolong kalian dalam UAS, ya. Ya, ini menjadi sangat penting. Nah, jadi kalau kita lihat LSD di sini adalah termasuk spesies Lamindiscus ini Ganosa capripop virus. Capripop virus yang bisa menyerang cacar pada kambing. Ya. Family Poxviridae, kodenya Cytoviralis, dan seterusnya di sini. Termasuk virus double stranded DNA, sama dengan Popo, ya, Poxviridae. Tapi di sini melihat dari genus Capripop di sini ada Goodpox, ada Sheeppox, dan ada Lumpy Skin Disease. Ini yang kita bahas di sini. Ya. Baik, gejalanya seperti ini. Kalau anak terserang seperti anak sapi. Jadi jelas sangat tidak sehat. Dan tentu berat badannya juga menurun, apalagi yang produksi susu juga jelas menurun. Klasifikasinya memang di sini kalian bisa melihat, jadi LCD variable DNA ini atau member dari Capripop dan seterusnya. Ya. Kemudian Lumpy Skin Disease ini menyerang pada cattle, ini disebabkan oleh virus termasuk famili ini. Dan kemudian kalau dilihat tandanya di multiple nodulnya itu ukurannya 2-5 cm atau 1-2 inch diameternya, ya. Mukosa membran di sini bisa menyerang saluran respirator bagian atas dan menyebabkan edema swelling pada limbu glandula sebenarnya, dan implikasi ekonomi jelas terlihat. Produksi daging, produksi susu, tingkat kematiannya juga, ya, dan yang lainnya akan menyebabkan suatu kerugian ekonomi yang luar biasa, ya. Dan sering penyakit ini mengakibatkan kronis, dan tentu produksi susu juga mulai menurun. Dan onset bahwa virus ini menyebabkan fevernya adalah 41 derajat Celcius atau 106 derajat Fahrenheit. Bersamaan dengan itu, maka superficial dan lymph node di sini menjadi membesar. Jadi pada saat fever meningkat dan pembesaran limfoglandula di sini. Dan bisa terjadi suatu lacrimalis dari mata, bisa mukopurulan, ya, akibatnya dari mata itu bisa muncul seperti itu. Karena spesifik tidak hanya MGF saja, tetapi di lumpy skin disease juga terjadi. Nah, ini penyakit ini bisa menyerang pada sapi, jerapah, dan seterusnya, ya, dan seterusnya di sini. Nah, jadi di sini termasuk thick skin both indicus breeds including Afrikaner di sini, ya. Di Afrika ini mungkin susceptibility-nya juga mulai menurun, dan bisa sebenarnya penyakit ini adalah ketika pada Bos Taurus breeds ini juga tidak banyak yang bisa terinfeksi lumpy skin disease ini, yang pada peranakan sapi dan peak lactation, jadi produksi yang sangat tinggi di situ menunjukkan clinical symptom. Biasanya sapinya stres walaupun produksinya tinggi, dan itulah muncul simptom, ya. Itu menjadi apa itu perhatian. Nah, outbreak dari sini biasanya termasuk wet summer dan autumn months, ya. Jadi di sini blood feeding insect jadi jelas, mechanical factor itu jelas terjadi, atau tick. Atau di sini apa yang terjadi? Spinocerebellar, stomoxy, ya. Bisa Biomyphia fasciata, Tabanide, Glossinia, Fulicoides species. Ini yang menyebarkan penyakit ini, lumpy skin disease. Indonesia sangat banyak, ya, sama seperti apa itu faktornya itu, sehingga kalau sudah masuk Indonesia, wah, sulit untuk diberantas karena faktornya adalah banyak. Dan penyakit ini tendensinya memang sporadis, tergantung dari pergerakan hewan itu. Ya, sama, hampir sama, apa ya, tidak sama sih, mungkin penyebaran PMK itu lebih cepat. Jadi hari sebelumnya di Aceh, tapi begitu sehari setelah itu sudah terjadi Jawa Timur misalnya. Cepat sekali penyebarannya, ya. Tidak tahu kecepatan ini karena moving dari animal itu sendiri atau ada yang membawa. Kita tidak tahu, ya. Ini biasanya lumpy skin sporadis, tetapi Indonesia tetap muncul ada di sini.
Dan penularannya melalui semen dan saliva juga bisa. Melek yang disusu oleh anaknya, ya ditemukan di saliva itu 11 hari, ditemukan di semen 22 hari, dan di nodul 33 hari. Jadi beda di sini. Tapi tidak ditemukan di urin dan feses. Ini. Tapi dari semen dan saliva penyebarannya ini sangat sangat luar biasa. Yang diketahui high resistant LCD itu bisa bertahan sampai 120 hari dalam tubuh sapi. Ya, resistennya luar biasa. Penyakit ini diapa-apakan masih ada, kan begitu. Artificial immunization di sini memang menggunakan atenuasi dari virus itu diisolasi dan dipaksa sampai 20 hari. 20 kali di Coriolanus membran. Ya. Coriolanus membran dari telur ayam berembrio di sini. Banyak itu provokasi di sel culture intinya. Ya. Sekarang di Kenya sudah memproduksi dengan cell culture, atenuasi, dan yang menggunakan sheep dan goats, ya, tapi tidak bisa digunakan vaksin untuk sapi. Nah, anehnya di situ. Jadi spesifik. Kalau kita ingin memfasase pada hewan yang hidup, ya pada sapi. Kalau pada hewan yang lain tidak bisa. Nah ini sulit. Barangkali sel culture akan menjadi lebih baik dibanding dengan sel yang lainnya. Seperti African swine fever sangat sulit untuk mengisolasinya. Ya. Dan tentu proteksi terhadap LCD ini pada sapi-sapi yang rentan tersebut kurang lebih 50% sapi ini menyebabkan swelling, pembengkakan 10 sampai 20 mm swellingnya dan menghilang beberapa minggu setelah itu. Ya. Setelah risiko banyak NIP, temor decrease milk production jelas, ya mengalami penurunan produksi susu yang terjadi saat itu. Nah, natural immunity sekitar 6 bulan. Dari sapi kalau induknya terinfeksi dan melahirkan, anaknya minum susunya bisa bertahan 6 bulan. Setelah itu ya bisa terinfeksi begitu. Ya, jadi begitu cepatnya ya. Dan ini anak-anak sapi tentu sangat susceptible terhadap LSD, maka perlu dilakukan vaksinasi. Kalau bisa barangkali ya setelah sebelum 6 bulan fase negatifnya, atau minimal ya batas 6 bulan, bulan ke-7 harus sudah diimunisasi sehingga bisa memproteksi anak tersebut. Nah, kalau kita lihat dari perkembangannya patoimunologinya, imun patologinya develop setelah viremia di sini terjadi pembengkakan di kulit, lokalisasi, terjadi inflamasi di situ, lesilasi berkembang 1 sampai 5 cm, ya. Dan kemudian ke kepala, leher, ya, perineum dan seterusnya. Kemudian menyebar ke monosit kalau sudah masuk, keratinosit, degenerasi keratinosit, kemudian ke mikrofisikal dari epidermal, inflammatory cell infiltration, itu dermis, dan kemudian coalescence, ya bersama di situ mikrofisikal membesar dan bentuk fisikal yang ulceral dan berkembang menjadi ulcerasi. Jadi kalau sudah kecil membesar dan kemudian bisa membengkak dan kemudian bisa jeblos itu, pecah artinya. Dan ini tentu bisa menyebar ke berbagai daerah di tubuh itu sendiri. Ya. Jadi ini gambarannya lumpy skin disease, ya, luar biasa, menyebabkan kerugian ekonomi yang luar biasa juga. Nah, subcutaneous atau intradermal inoculation pada percobaan untuk mempelajari patogenesis itu hasilnya ada lokalisasi swelling setelah 4 sampai 7 hari. Ya. Nah, erupsinya 7 sampai 19 hari setelah inokulasi. Ya. Kemudian di eksperimen di sini menunjukkan bahwa saliva paling sedikit 11 hari setelah berkembang menjadi fever. Dan di semen 42 hari. Dan di skinodul 39 hari. Ya. Jadi immunity setelah recovery dari natural infection biasanya sangat panjang di situ. Kalau memerlukan maternal antibody dan resistant clinical disease.
sekitar 6 bulan. Ya, jadi secara alami dengan eksperimen juga sedikit beda. Nah, sayangnya bagaimana kira-kira gejalanya inkubasinya 5 hari sampai 5 minggu. Ya, jadi pada ini yang dikhawatirkan adalah pada anak sapi ya yang sangat muda. Kalau di atas 6 bulan pasti sangat mudah, oleh karena itu disarankan untuk vaksinasi. Fever, decrease milk yield jelas terjadi. Nah, penularannya seperti ini penyebarannya, virus ada nyamuk di sini dan ada tik, dan bisa saja nyamuk ini terbawa oleh mobil yang memuat barang-barang untuk makanan dan sebagainya, makanan sapi dan sebagainya, atau membawa sapi yang sakit. Iya saja sebenarnya terjadi, kemudian terjadi penyebaran seperti ini, ya levelnya. Ya. Jadi ini penting sekali diketahui untuk membuat dasar regulasi seperti apa yang harus dilakukan begitu. Nah, ini juga flies transmission juga bisa ya terjadi ya karena fly ini juga bisa atau apa lalat ini juga ada yang menggigit, ada yang tidak, ada yang membawa agen penyakitnya tersebut ke sapi tersebut ya, dan mungkin juga minum bersama-sama sapi tersebut juga bisa menular dari sapi satu ke sapi lainnya dan melalui apa itu penyusuan terhadap anak dari sapinya itu juga bisa terjadi. Nah, postmortemnya terjadi nodul-nodul ini ya di skinnya, lesi pada mukosanya, satu di testis, GI tract-nya juga, dan nodul lung, hemoragis, dan sebagainya. Spesifik di sini LSD itu. Dan mengerikan ya gambarannya. Bagaimana diagnostiknya? ELISA, kemudian biopsi, kemudian tadi sudah saya bilang bahwa PCR adalah sangat penting sekali ya dilakukan. Typical postmortem yang ditemukan adalah ini, ada intensive receiving skin nodule. Jadi namanya pink ya, kelihatannya pink di situ nodul-nodulnya itu sedikit necrotic center di situ, dan kemudian nodulnya similar ditemukan di nasofaring, trakea, ada bronki, ada lung, ada rumen, obimasum, ya dan sebagainya. Ya, ini ciri-ciri dari lumpy skin disease. Dan selain itu juga terjadi lacrimalis di sini, ya lacrimation and nasal discharge, ya ini juga terjadi dan bisa jadi buta lama-lama juga bisa. Subscapular pulmonary high fever ya. Jadi 41 derajat degree atau 40,50 derajat Celcius. Jadi persis seminggu terjadi hal ini biasanya ya. Setelah itu mulai penurunan dan sangat apa itu sangat luar biasa heat stressnya ya. Diagnosa diferensial banyak, bisa Popen, herpes mammillatis, pseudomedicus, rinderpes, Besnoideosis, hiperdema, dan seterusnya. Ini adalah memang penyakit-penyakit yang membuat pembengkakan limfoglandula. Tetapi bagaimana patogenesis itulah yang membedakan kapan terjadi lymph node muncul. Ya, fevernya seperti apa. Prevensinya adalah menggunakan karantina jelas, vaksinasi, ada penyembelian, dan ada manajemen strategis. Tentu bagaimana memproteksi hewan-hewan tersebut dengan tempat atau kandang yang lebih sesuai, tidak mudah memasukkan hewan-hewan, membeli baru keluar masuk dan sebagainya. Itu menjadi yang terbaik ya. Treatmentnya non spesifik di sini ya. Kemungkinan juga lumpy skin disease no direct antiviral treatment, tapi sulit. Antibiotik, animal resource supportive care, ya bisa dibayangkan kalau misalnya diberi siklovir berapa dosisnya kita tidak tahu, maka tidak disarankan untuk menggunakan siklovir, tapi antibiotik untuk treatment terhadap infeksi sekunder disarankan, vitamin juga dan sebagainya ya. Itulah kira-kira gambaran umum yang bisa saya berikan ya pada kalian semuanya, dan jika ada pertanyaan kami persilakan. Kalau tidak ada, nanti saya kirim PPT-nya ke komtingnya masing-masing. Ya, saya kira mungkin demikian. Saya sebentar lagi ada ujian skripsi, jadi saya mohon izin untuk kalian. Ya,
Tetapi apakah ada pertanyaan? Atau mungkin masih perlu membaca sedikit ya, sekali dua kali sehingga hasil ujian UAS-nya nanti bisa menjadi sangat baik ya, begitu. Terima kasih atas semuanya dan partisipasi kalian semuanya. Kuliah ini akan saya akhiri, ya akan stop. Baik, Rizky, begitu yang kami sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih Prof untuk absensi.